Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita ya. Eko Bikes guys. Nih pekerjaan di rumah guys, garasi Eko ya. Ketik aja kalau sampai emang pencinta goes. Jadi nih kawan kita nih jaga stamina guys, ikut event Audax guys, 1500 km guys. Sepedanya biar aman gimana? Bawa ke Mas Eko dulu ya, ganti grass ya, servis total biasa. Bisa Mas ya di rumah? Ya bisa, sama WA aja 0856 9509 9628 ya. Sepeda apapun, kalau emang sampai mencintai badan, mencintai diri sendiri dan keluarga ya, sampai upayakan sehat sampai usia ya, sampai baterainya sampai habis lah. Jadi nggak ngerepotin orang lain. Gimana caranya? Tidur yang cukup ya, makan makanan biasa ya, keumuman manusia kan. Kemudian ya pola hidup yang sehat tentunya. Jangan berjudi ya, jangan makan babi ya, jangan minum minuman keras. Terus jangan melanggar peraturan agama, apapun agamanya sampean. Jangan melanggar peraturan pemerintah, ngomong pemerintah lagi. Yang bener, tapi kalau pemerintahnya nggak bener dilawan gitu aja. Ya toh? Ini ganti ban luar karena mau menempuh 1500 km guys ya. Aduh banget ya, sampai Banyuwangi. Iki sepeda minggat iki. Sepeda minggat. Karepe lah. Ya, yang kita cuma bisa membantu aja. Sama kabelnya nih dirapikan lagi. Dulu nih pernah kemari lagi, alhamdulillah nih guys ya. Nih buat kesibukan Mas Eko nih kerjanya totalnya. Sebelum kita ke Trijaya, ini inner-innernya kita rapiin nanti. Sebelum kita berangkat kan biasa bangun pagi sepeda. Jadi Mas Eko itu totalitas ya. Melek mata sepeda. Kemudian mau merem juga sepeda lagi. 24 jam sepeda. Ini tutorial buat kalian semua nih, cara masang ban luar nih ya. Kempesin dulu pentilnya. Jadi kalau pentil Presta itu pentil itu Prancis. Untuk pelek-pelek yang panjang ya, kempesin, copotin gitu dulu. Adapun yang pentil motor yang di keumuman di sepeda motor itu pentil Amerika. Amerika juga bikin pentil ya. Prancis bikin pentil untuk pelek yang lebar. Amerika bikin pentil yang buat kendaraan kayak di mobil, di motor tuh Amerika punya pentilnya. Adapun pentil Belanda itu pentil sepeda ontel tuh yang ada karetnya. Kalau Indonesia nggak bisa bikin pentil guys, luar biasa. Pentil ngono gak iso. Ya apapun kalau nggak ada pentilnya itu nggak bisa terbang ya ta. Kemudian cara masukin kayak gini guys. Pentilnya dulu dimasukin, kemudian ban luar ngikut ya. Begitu cara masangnya. Sama nih biar ikut event atau sama naik sepeda kemana jauh, sama bawa cadangan ban dalam ya, cara masangnya gini. Dirapin ngono. Ya gampang ta? Nggak gampang, udah biasa. Saya masang ban itu udah ribuan kali mungkin. Ya. Nggak tahu nggak kehitung dari ban sepeda kecil, ban gede, ban bagus. Yang belum saya pasang ini ban ini tubular itu saya nyerah gak iso itu yang pakai lem itu. Ada senior nanti yang lebih saya. Tubular tuh angel masangnya, ora wani aku. Ya. Namanya manusia kan ada limitnya. Jadi ya ada batasnya. Kalau sudah dimasukin ban luarnya, ban dalamnya diratain ya. Jangan sampai kelipet. Diratain jangan sampai kelipet ya, kiri muter jangan sampai dipelintir. Kalau dulu bengkel sepeda dulu agak curang karena dilipat dulu, ben cepat bocor. Kalau sekarang jangan ya, era digital gini nggak boleh bohong ya. Jejak digital, jadi kerja itu harus totalitas apa adanya ya gitu. Kalau saiki nek ngapusi ya malu, belakang dibuka rekamannya lah, ternyata dulu siapa itu yang di Metro TV itu, lupa saya, yang terbaik apa tuh ngomongnya tuh, lupa tuh, isin lah gitu, bubar akhirnya. Mario Teguh ya, lupa tuh, motivator itu ya. Sungguh baik sekali ya. Ternyata ya. Makanya zaman sekarang orjonan ya. Apalagi saya gampang dicari ya. Jadi kalau sama lingkupnya 10 kilo dari rumahku di garasi Eko, sama WA aja. Nanti kirim lokasi, nanti dijemput sepedanya.
nanti dikembali kalau udah selesai dikabari, nanti diantar kembali. Zaman sekarang kan ada Lalamove, pada Grab ya, apalagi itu ada Gojek kan, bawanya gampang. Tapi sepeda-sepeda yang betul-betul untuk main ya, jangan sepeda-sepeda bocah yang kira-kira ya biasa-biasa banget, susah ngargainya, saya nggak ngapusi ya. Jadi garasi Eko itu spesial sepeda yang buat pemain ya. Jadi buat info juga nih di YouTube buat kawan-kawan yang jarak-jarak deket ya. Ya maaf, bukannya milih-milih, karena di garasi Eko itu kan waktunya terbatas. Saya pagi-pagi, kemudian malam juga ya dah. Siangnya kan saya di Trijaya. Nah gitu guys. Kemudian nih ganti grease-nya guys. Nih untuk hubnya itu Novatec. Novatec itu karakternya itu pakai knob gini guys, tarik aja kan ya. Tarik aja pakai tang itu. Nggak usah dikeluarin bearingnya kalau bisa. Jadi satu dikeluarin, satu enggak gitu. Jadi gampang. Kemudian dicongkel aja nih karetnya. Ya, congkel karetnya. Kemudian kasih grease. Kita pakai grease-nya ini Overtech. Jadi yang hijau itu untuk kecepatan tinggi ya. Untuk warna hijau grease itu. Yang warna biru untuk yang padat ya, yang berat, yang padat. Kalau yang warna merah dia buat yang grease panas, bearing panas. Jadi kalau sepeda kan cepat, jadi warnanya hijau dia, hijau ya. Jadi semua ada angkanya ya, ada karakternya, hijau buat cepat ya. Grease aja begitu. Beda sama lampu merah ya. Kalau lampu merah itu merah aja, merah berhenti, hijau persiapan, kuning jalan ya. Nih hijau buat itu apa, buat kelonceran. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, "Mas, sepeda road bike kok cepat rusak ya?" Ya kan gini. Jadi kalau nyari ringan, nyari cepat, kekuatan dikesampingkan tentunya ya. Ya sampan pengen cepat kemudian pengen kuat, ya harus pakai besi komuter bike, gak iso cepat itu. Jadi perbedaan sepeda berat dengan sepeda ringan itu jauh. Jadi kalau sepeda ringan tuh kayak road bike itu cuma 8 kilo loh. Kalau MTB 12 kilo ya tak? Ya kalau 12 kilo sama 8 kilo kan bedanya 4 kilo. 4 kilo kan kalau bawa beban 4 kilo kan terasa tuh. Jadi kalau sampan sepedanya berat, ya sampan ngurangin berat badan aja gitu. Ya, pola makan yang sehat tentunya. Ayo mana tadi? Oh ya, tadi yang ban depan sudah ya, kemudian ban belakang nih. Ganti juga ban belakangnya baru ya. Oh ya, buat info kawan-kawan ini. Ngopi-ngopi dulu ya, ngopi ini penting guys ya. Saking pentingnya ngopi, penting banget. Sejarahnya ngopi itu penting banget itu. Jadi dulu sebelum ya zaman leluhur kita kan, ya ada orang-orang dari sono Eropa ke Indonesia kan nyari rempah-rempah tuh. Kopi-kopi sampai dibawa ke sono jadi kopi Itali lah, Italiano atau segala macam itu. Ya, padahal kopi lokal tuh. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara, dari Jawa bawa ke sono. Yang kerja orang-orang lokal juga. Orang lokal subuh-subuh ya tah di bawah apa, pergi ke ladangnya ya. Nyari jatuh-jatuhan kopi-kopi yang pada jatuh dimakan luwak, kemudian dari kotorannya luwak itu dibersihin, kemudian sama orang-orang lokal diminum. Saking susahnya pengen ngopi, diminta juga jadi kopi luwak sekarang. Luar biasa ya. Ya kehidupan gitu, manusia itu gitu. Jadi manusia itu gitu. Jadi semua apalagi sekarang lagi viral ya toh. Semua dipajekin kan, pada teriak-teriak semua tuh. Ini saya mau sampai, ini kan durasinya panjang nih, 30 menit. Kadang kawan kita, "Mas, zaman ngoceh apa gitu buat teman saya tidur, saya mau ngoceh nih." Sepeda aja kan, ini kan ngerti kan, biasa nih kalau sepeda kan ya ngasih grease gini-gini nih, sambil kita isi omongan. Saya kan pekerja, saya mau curhat juga nih. Pekerja kemudian ngumpul-ngumpul, kemudian bisa beli rumah ya ta. Beli rumah kena pajak. Waktu beli juga kena pajak juga, pajak jual beli lahan. Bikin rumah kena pajak juga, pajak material itu, ya harga-harganya ya ta. Kena ini dan itu ya ta. Ya misal kena pajak, misalnya nih. Kemudian rumah dijual, kemudian beli mobil ya ta, buat guyon-guyonan sambil ini.
Terus beli mobil, waktu beli mobil kena pajak juga. Udah gitu beli bensin kena pajak juga, walaupun katanya subsidi bensin. Ya, ke bengkel beli spare part kena pajak juga, mobilnya dijual, ya. Mobilnya dijual juga, misalnya itu. Kemudian aku beli motor, waktu beli motor di showroom kena pajak juga, ya ta. Kemudian kena pajak SIM juga, kena BPKB juga, kena pajak juga semuanya. Ke bengkel kena pajak juga. Lama-lama motornya dijual, buat bercandaan ya. Kemudian nggak punya kendaraan, oh enggak, udah nggak usah beli sepeda lah. Kemudian beli makanan, beli makanan kena pajak juga. Ya. Kemudian beli minuman pajak juga. Lama-lama kan tuh doang yang nggak dipajakin. Nih suara rakyat jelata, samaan ini sini. Apa namanya tuh, cerna sendiri tuh. Sama merasakan itu enggak? Ya tah? Si kaya, si miskin, rakyat jelata semua merasakan sekarang. Gokil nih, keren banget ini. Ini namanya wujud kita cinta pada tanah air supaya bisa dibenahin. 80 tahun merdeka loh, kok makin gini makin ngono ya toh. Merdeka guys. Masukkan Novatek lagi. Nah, itu cara ngatasinya gimana ben nggak butrek sampean nggak mumet. Olahraga guys ya. Olahraga. Jadi kita kan sudah banyak racun masuk dalam tubuh kita kan. Jadi racun dari makanan kita, terus racun dari pikirannya, dari omongan kiri kanan saudara, sanak famili, dan lain sebagainya ya. Tekanan apa namanya, dari bos sampean ya, tekanan dari istri sampean ya, dari mertua sampean ya, dari anak-anak ya. Sampean ben refresh lagi ya. Bottom bracketnya suruh ngecek, tak cek juga tapi gak apa-apa. Tadi aku, jadi kalau bottom bracket gini apa tuh berat itu kadang-kadang kotor, bersihin aja, copot aja. Tapi sama ngilangke tekanan semua supaya sama awet muda. Jadi olahraga yang pas apa? Ya saya kan seorang goeser ya. Emang goeser. Saya goes gini-gini juga ya. Makanya saya agak paham. Jadi agak paham sepeda aja, bukannya sombong. Saya kan goes sepeda. Jadi kalau sampean itu jantungnya bagus, iramanya bagus, ya sampean nggak emosian tentunya. Kemudian si jantungnya bagus, dia bisa nganterin darah dari ujung kaki sampai ujung jempol. sampai yang orang dewasa tahu sendiri kan ya. Nah, terus masuk otak, ya, asupannya di otak itu porsinya bener, ada oksigen, ada darah pas, ya, sampean bisa mikir positif. Jadi akalnya waras gitu loh. Akalnya waras. Cerdas itu belum tentu waras loh. Aku nggak ngapusi. Wong pinter udah tentu waras. Pinter ngapusi wong itu nggak waras ya toh. Pinter nolong orang waras ya toh. Yang waras itu jadi sehat lahir batin gitu loh mas. Sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Sehat lahir batin itu sirotol mustaqim. Jadi gitu. Jadi hatinya lurus ya kan, gini kan pelajarannya kita di luar agama juga gitu kan. Kalau leluhur kita orang Jawa kan becek ketite olo ketoro, apa namanya, kalau tebar tuai ya, apa yang dia tanam dia petik. Waktu yang menjawab ya seperti sekarang ya ta, tiba-tiba jadi wakil dibantuin pamannya sama bapaknya, saya ki diorok-orok ya kan, saya ki diorok-orok ngerti ora ya, diorok-orok. Iya, orang ini bottom bracketnya guys, kita pasang lagi. Seru kalau Mas Eko tuh ya. Diorok-orok. Ayo, sampai mana tadi diorok-orok? Ayo pasang lagi bottom bracketnya. Silakan nanti kalau misalnya kan durasi panjang ya, sama mau komen apa aja ya situ, nanti saya upload ini. Makasih banyak Mas sudah percaya sama kita. Semoga sama sehat selalu Mas ya. Jadi di rumah itu saya itu nggak kenal waktu, cuman mau datang jam berapa juga boleh ya tah. Tenang aja, tak tungguin, nungguin apa, nungguin duit katanya. Ya kita kerja itu totalitas. Jadi kalau emang sampan itu sekarang posisinya sampan emang ditakdirkan oleh Maha Kuasa sampan jadi apa namanya, aktif di kereta api ya, sampan kerja di kereta api yang sungguh-sungguh, sampan aktif di kepolisian, kerja jadi polisi yang bener, di apa namanya pemerintahan serdadu atau apapun, kerja yang bener ya. Mau jadi pecel lele, aduh ngomong pecel lele lagi. Aku tadi scroll TikTok ini, aku tuh nggak habis pikir. Jadi
ada yang ngadu orang Indonesia juga ke Mahkamah Konstitusi, itu katanya tukang pecel lele itu melanggar katanya. Melanggar haknya, ngerugiin pemerintah katanya gara-gara make apa bikin tendanya di trotoar katanya. Termasuk korupsi katanya pecel lele. Masya Allah. Tukang pecel lele itu bantu masyarakat sehat, bisa makan yang murah kan 12.000 pakai lele. Pemerintah bisa ngadain itu enggak? 17.000 katanya kalau lelenya gede. Tuh, masa tukang pecel lele katanya kan masuk ranah korupsi merugikan pemerintah. Ini pemerintah yang mana? Nanti cuci dulu. Nanti ceritain kehidupan ini sambil nyuci sepeda. Sebelum ada pemerintah, jadi kan masyarakat kan banyak tuh. Jadi masyarakat itu dari leluhur itu udah punya lahan. Kalau kita lahir di Indonesia, berarti masyarakat Indonesia udah punya lahan Indonesia sebelum Indonesia ada itu. Dengerin ini yang jabatan, jangan ngaco ngomongnya. Jadi sebelum NKRI berdiri itu orang Jawa itu udah ada. Orang Batavia sudah ada, mereka sudah punya tanah leluhur. Karena untuk keamanan, untuk kebersamaan bersama-sama, maka terbentuklah NKRI gitu loh. Terbentuklah organisasi NKRI negara. Jadi sebetulnya yang kuasain siapa? Ya rakyat. Negara itu kerja sama rakyat, kok bolak-balik saiki. Aneh-aneh aja. Ini nih kalau yang kerja apa namanya dikasih amanah oleh rakyat kayak gitu, dicopot aja rame-rame. Ngapain kayak gitu dipakai? Terus nyebelin, otaknya nggak nyampe. Wong pelayan rakyat kok malah mau nindes rakyat. Enak. Ini aku nih kerja kayak gini nih, nanti kena PPN. Kerja di rumah nggak ngontrak gitu, kena PPN. Aneh-aneh. Terus luar binasa pokoknya. Nyuci sepeda guys, rasa mikir aneh-aneh. Mas nggak usah mikir berat-berat katanya. Kalau sekarang kayak gitu tuh nggak berat, udah obrolan emak-emak. Obrolan emak-emak, kenapa? Karena yang kita makan itu produk politik. Oh mas nggak usah ngomong politik mas. Lah goblok temen sampean. Yang sampean di dompetnya sampean duit itu produk politik ya. Nah sampean nggak mau alergi ngomong politik, nggak usah pakai duit, sampean hidupnya sono di hutan. Di hutan. Itu kan ya tuh kan ini dicuci ya, dicuci yang bersih pak ya. Jadi kotoran itu pada pergi semua nih kan, mau 80 tahun ini merdeka, jadi supaya itu apa yang tadi kita omongin itu bisa berjalan yang baik. Jadi sepeda itu di jalanan itu udah karbon ya, sepedanya udah keren semua kalau bersih ya. Sepedanya udah bagus-bagus, jadi kita kerjanya tuh enak gitu. Jadi nggak sepeda butut lagi. Kadang-kadang jadi karena merdekanya kurang lama, kadang-kadang di bengkel Trijaya itu yang datang juga sepeda biasa juga banyak. Coba kalau bener sehat semua, nggak ada yang nyadot, orangnya udah kaya semua, sepedanya keren semua, kayak gini udah biasa banget harusnya. Ini kita lanjut lagi guys. Tadi kan pagi ya tuh, sebelum aku ngantor, gaya ngantor guys. Cuci dulu ya, habis dicuci terus malamnya lagi guys ya, malamnya finishing ya, finishing. Yang tadi kan siang kan udah kasih grease tuh ya tuh, depan, kemudian roda belakang, hub belakang, kemudian bottom bracket. Jadi untuk hub Novatec dan hub ada Lutz, ada Stumer, terus kemudian ada Nautilus, kemudian ada Shimano, kemudian ada Novatec, terus ada GT, terus ada apa lagi tuh Race ya. Yang kuat yang mana mas? Yang kuat yang mana? Yang kuat yang murah, tapi yang kuat yang murah yang bagus itu Race, itu kuat banget itu. Sekarang harganya 500-an ya. Kalau Novatec itu sebetulnya dulu waktu dia MTB, dia sebetulnya sepeda gunung dia. Tapi sekarang masuk ke road bike juga. Kadang-kadang ada yang ini, jadi hub yang kecepatannya itu nggak boleh lebih dari 40 km per jam. Ada yang kayak gitu tuh. Jadi, ada ukurannya dia, semuanya ada ukurannya dia. Jadi ada hub yang kuat
yang bearingnya itu kuat buat ini sepeda AM ya, buat terjun terjun jungkir balik, jadi bearing itu nggak pecah, hubnya nggak rontok. Ada hub yang untuk seli yang jam hole gitu ya jangan dipakai untuk di road bike ya, dia buat sepeda lipat. Jadi ada jam hub juga yang cuma buat lihat aja, kesenangan mata juga ada. Rantainya diganti karena mau nempuh jalan jarak jauh ya, 1.500 km itu Jakarta Pekalongan itu. Naik sepeda orang naik kerjaan lain apa ya ora. Jadi sebagai laki-laki ya, laki-laki dewasa, dia harus nemuin jati dirinya. Jadi dia harus ngukur kemampuannya. Ibadahnya itu harus nyari titik yang dia mau. Dia hobi apa sekarang, hobi goes, berarti goesnya harus ada tekad sampai sono ya. Laki-laki kan kayak gitu ya tah. Ada hujan, ada banjir, ada apa lagi tuh, ada badai, ada apapun itu ya, seorang laki-laki itu harus begitu. Jantan loh. Orang laki-laki tuh gitu, jadi greget gitu loh. Ojo kayak apa namanya, kayak Gombale Mugiyo ya, lentur pakai sarung kemudian pakai kaos oblong, main HP, ngerokok, apalagi ngopi udut. Kemudian ya piye, terus wetenge buncit, astagfirullah, beratnya nambah mulu ya. Jangan lakukan itu anak muda. Ayo kembali ke sampean aslinya gimana. Zaman hobi futsal silahkan futsal ya. Zaman hobi bulu tangkis ya. Apalagi yang lagi tren yang bidel apa itu, yang kayak tenis gitu, lagi tren itu. Bukan, ada tuh namanya yang lagi tren. Ya padel itu, yang mahal itu, yang mainan rangkaya itu. Kemudian ada sepak takraw dulu ya. Silakan olahraga, mau lari, mau jogging, silakan olahraga. Oh iya, kemarin ada pesan dan cerita-cerita tuh, yang keluarga muda ini kalau emang pengen gak sesar, yang baru hamil ngomongin ngaco. Kemarin nanya kan, mas anaknya 4 sesar semua enggak? Aku bilang enggak. Oh enggak mas, sesar itu ini pekerjaannya elit global, aku bilang gitu. Biar mana enggak, kalau biar enggak sesar mas ya, habis subuh jalan nyeker ya, bininya anterin. Gaya aku. Kemudian cek ke bidan, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kalau sama Islam ya. Kemudian habis lahir sama tetein 2 tahun ya. Ini nyambung rantai guys. Nyambung rantai tadi. Tetein 2 tahun ya, dari ASI ya. Jadi kalau pakai susu botol kan dari sapi, jadi anak sapi ya. Susah diatur. Pakai susu ASI aja nalurinya kadang-kadang udah jadi kadang-kadang naluri sapi juga anak-anak sekarang. Udah di anak-anak sekarang itu waktunya udah diambil oleh gadget. Udah angel. Jadi kalau malam menyala, siang molor. Beda sama kita. Kalau kita dulu kecil angon. Kembali ke sepeda guys. Nah ini rantainya udah kita pasang, kemudian kita pastikan ini si RD-nya itu bekerja dengan baik. Ini kan 10 speed Shimano Tiagra, bukan 105 ya, tapi ini badak ya, badak. Ini jokinya yang punya nih cinta Indonesia guys, dia pakai produk lokal ya, Trill ya. Whimsical punya, walaupun ya mungkin framenya impor, tapi seenggaknya pakai bendera Indonesia, Trill ya. Kayaknya udah nggak produksi lagi nih Whimsical. Jadi Whimsical ini terlalu awet. Jadi karena perputaran di bawah itu lambat, karena sepeda Whimsical itu kadang dipakai dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sampai ponakan, sampai sini. Gak ganti-ganti sepeda, tutup pabriknya. Nggak bisa produksi. Akhirnya dia produksi untuk yang dewasa, antara lain adrenalin, kemudian Trill ini, apalagi ya, lupa aku ya gitu dah. Whimsical-nya heboh, tapi Whimsical sekarang juga udah pinter, langsung ngambil dari Tiongkok guys ya. Untuk yang kecil-kecil masih produksi juga, tapi udah nggak bikin sendiri kayaknya ya, mungkin nanti dikoreksi dah kalau yang dengar. Tapi sekarang kan gitu, tinggal ngambil dari Tiongkok semua. Frame karbon aja udah murah-murah sekarang, 4 juta, 2 juta, 3 juta udah pakai karbon. Tapi untuk sekarang harga-harga sudah mulai
normal kembali. Ban luar Continental yang mahal ya, yang GP 5000 itu 1 juta satunya ban luar. Kalau yang tadi saya pasang itu Grand Peak itu 400-an mungkin. Jadi kalau kita sudah pakai Continental, turun maksudnya turun merek ya, downgrade merek, seperti pakai Yamaha Abda sebut merek yang Swallow biasa yang 70.000 80.000 atau enggak Kenda yang biasa, ora iso mlayu sepeda sampean. Pirelli aja masih kalah loh kadang-kadang sama Continental. Saya kan pakai sepeda juga, saya pakai yang belakang itu Maxxis apa itu, depan Continental itu. Jadi dia ngegrip nggak licin tuh, belokan juga alhamdulillah nggak jatuh. Jadi hujan juga asik juga masih, jadi percaya diri. Jadi pompa yang kenceng 100 ya tekanannya, 80 atau 100 ya. Jadi tangkas gitu. Ini 28 728 pakainya. Karena kalau sampean badannya berat antara 80, 90 atau 100, pakai ban-ban yang rada gede, jangan pakai 23, 25, 28. Pakai 28. Terus diusahakan juga frame-nya nggak usah karbon kalau sampean nih, pakai aluminium aja kalau sampean berat ya. Sampean berat. Kadang-kadang maksa banget ya ini guys, nyeting kaliper ya. Ini kadang-kadang untuk roda belakang itu seret, padahal kalipernya tuh gerak. Ada 2 baut kan di situ, di kaliper itu. Jadi diusahakan sebelum dikencengin sampean senterin dulu supaya si rotornya itu di tengah. Dia suka berubah karena pemakaian. Bayangin aja, sepeda gini kan bautnya cuma 2 tahanannya, kemudian sama kencengnya sampai 40. Ketika dia kan baut kecil, baut cuma 8, baut 8. Kalau ketarik kecepatan tinggi otomatis dia langsung kendor lagi, geser lagi. Beda sama motor sama mobil, bautnya gede-gede 12, 10, 12, 10, 14 bahkan. Ada yang 17. Kalau sepeda baut 8 buat nahan beratnya sampai sama nahan lajunya. Ya otomatis langsung mudah itu mudah berubah. Makanya dipastikan supaya nggak berat ya, kayak gini guys, dicoba dulu ya. Ini hub Novatec jangkrik ya, wih gitu. Oh ya sobat, saya kadang belum lupa, kadang mas nomor WA-nya sama nggak nyebutnya kecepatan katanya. 0856 9509 9628 ya. Nah, kalau di Trijaya bukanya itu hari Senin sampai dari Senin sampai Sabtu. Diusahakan jangan hari Sabtu datangnya kalau bisa, karena dari Sabtu itu kita rame banget di Trijaya ya. Kemudian datang jangan jam 5. Kita kan kerjanya kan dari jam 9 ya, nggak pakai istirahat siang cepet, kemudian nyampe jam 5 badan udah habis, udah lemot ya, datang lagi sama setengah 5 mati dah. Ini headsetnya guys, jadi mau kita bikin rumahan ya buat jalur kabelnya, karena jalur ini kan custom. Ini dulu kan stemnya bukan Conalgo gini ya, ini stem pakai stem Conalgo ini nih. Jadi nah kita bikin tutupnya, kita buka dulu. Jadi usahakan ya datang jam 12, jam 1 atau datang jam 10 gitu kalau pengen ketemu saya langsung ya dah. Kalau sepedanya sampai emang di servis sono kok nggak nyaman ya, di situ di bengkel A nggak nyaman, bengkel B nggak nyaman, bengkel C nggak nyaman, coba bawa ke kita deh. Mau di Trijaya boleh ya, di Eco Bikes ya, garasi Eco juga boleh. Tapi kalau di Trijaya Bike diusahakan jangan hari Sabtu ya. Jangan hari Sabtu. Terus jangan jam 5 kita udah off, mekanik udah off ya, tangan udah panas ya, sudah baterainya udah entek, baterainya udah habis. Ini kita buka dulu guys. Jadi kita copot dulu lehernya nih, stemnya ini karena kabelnya rada miring ketarik guys. Nih jadi kita pastikan setelah kita pasang ada yang nyangkut apa enggak ban-bannya ya, takutnya nyangkut. Kalau nyangkut kan seret itu, jadi pastikan di tengah. Jadi kalau di tengah itu rapi, enak gitu. Nah rapi kan guys, kita bikin tutup ya. Kita mah ada solusinya, bisa ngakalin MacGyver kata teman-teman aku tuh. Oke ya guys,
Bila ada, ya biasalah, terlalu lama saya ngobrol sampai serak aja. Sama ini obrolanku buat sampean semua supaya waras. Supaya waras. Saya kalau udah kata-kata yang salah saya nggak minta maaf, nggak usah ya, mandi lebaran aja minta maafnya dah. Karena nonton kontenku makin stres katanya, bukan makin waras katanya. Dari sepeda tiba-tiba ke politik, tiba-tiba ke apa lagi? Tuh makin stres katanya. Inilah dunia ya. Kita berjumpa lagi nanti pada video saya selanjutnya. Ngopi-ngopi dulu guys ya sebelum ditutup ya. Tidak ada kata-kata yang salah menyinggung perasaan ya. Saya nggak bisa nyampe perasaan sampean ya. Ya bikin kuping sampean pedes. Kuping kok pedes, emang kasih cabe. Bikin pikiran sama mumet ya, kok malah mumet ya piye toh. Lah kok tanya saya katanya. Bikin apa namanya? Pikiran yang nggak jadi apa, moodnya jadi turun, ngopi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.